Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Komponen kelenturan. Kelenturan merupakan kemampuan sendi dalam melakukan gerakan di ruang gerak sendi secara maksimal. Gerakan kobra pose dilakukan dengan posisi tengkurap, kemudian mengangkat punggung dengan lengan, menahan sampai menyerupai seekor ular kobra. Gerakan kobra pose dapat memanjangkan tulang punggung ke belakang saat dilakukan. Hal ini kemungkinan besar akan melatih otot punggung. Jika kamu mengikuti petunjuknya dengan hati-hati, pose ini juga bermanfaat dalam memperkuat otot panggul, serta otot perut bagian bawah. Selain itu, Cobra Pose juga diklaim dapat membantu meringankan sakit punggung kronis, sebab gerakan olahraga yoga ini adalah bentuk peregangan yang luar biasa untuk tulang belakang dan dada tubuh. Mencium lutut dengan kaki selonjor berfungsi untuk melatih kelenturan. Selain melatih kelenturan, gerakan duduk selonjor dan mencium lutut juga berguna untuk meregangkan otot-otot punggung dan otot-otot paha bagian belakang. Sikap ini diawali dengan duduk selonjor, kemudian memegang mata kaki dan membungkuk. Peregangan kupu-kupu dilakukan untuk meregangkan otot-otot bawah, khususnya otot kaki agar rileks. Untuk melakukan peregangan kupu-kupu, duduklah di lantai dengan kaki terentang di depan Anda. Bawa kaki Anda ke arah paha bagian dalam, tekan telapak kaki Anda bersamaan. Biarkan lutut Anda jatuh ke kedua sisi, tekan ke bawah ke lantai. Pegang kaki Anda dengan tangan, jaga agar tulang belakang Anda sepanjang mungkin. Gerakan calf stretch adalah berpegangan pada kursi atau tembok. Pertahankan satu kaki ke belakang dengan lutut lurus dan tumit rata di lantai. Tekuk siku dan lutut depan secara perlahan dan gerakan pinggul ke depan sampai Anda merasakan regangan di betis. Tahan posisi ini selama 30 hingga 60 detik. Latihan ini dilakukan dengan cara berbaring, kemudian mengangkang. Latihan ini bertujuan untuk melatih kelenturan otot pinggang. Sebelum melakukan latihan berbaring kangkang, perlu juga diketahui metode latihan kelenturan yang benar. Komponen kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi merupakan perbedaan waktu antara aksi fisik dengan rangsangan yang dikirimkan oleh sistem syaraf dari otot. Kecepatan reaksi yang pertama adalah ball cross hand. Gerakan ini menempatkan kedua lengan, tangan kanan ada di atas sambil menggenggam bola, kemudian bola tersebut dilepas dengan segera dan secepat mungkin langsung menangkap bola tersebut. Lakukan gerakan ini secara berulang. Kecepatan reaksi yang kedua yaitu one ball one hand over. Gerakan ini dilakukan dengan menggunakan satu bola, namun bola tersebut ditangkap dan dilempar secara bergantian oleh tangan kanan dan tangan kiri secara sigap. Kecepatan reaksi yang ketiga yaitu around the ball. Gerakan ini dilakukan dengan cara melempar bola melambung ke belakang, kemudian kalian langsung berbalik badan dan lakukan ini dengan memutar setengah badan. Kecepatan reaksi yang keempat yaitu focus reaction. Gerakan ini dilakukan dengan cara kalian duduk menghadap ke depan tanpa melihat bola, tetapi tangan sudah siap untuk menangkap bola di posisi bawah.
Komponen kelincahan. Kelincahan pada umumnya didefinisikan sebagai kemampuan mengubah arah secara efektif dan cepat. Lateral jump ladder adalah contoh latihan kelincahan berikutnya. Lebih spesifiknya, Anda diharuskan untuk membungkukkan badan dan melompati alat menyerupai tangga tersebut secara sejajar ke kiri, ke kanan, atau atas bawah pada latihan kelincahan ini. Jumping jack adalah olahraga yang melibatkan gerak tubuh dan bisa kamu lakukan di mana saja. Latihan ini menjadi bagian dari plyometric atau pelatihan lompat. Plyometric adalah kombinasi dari latihan aerobik dan latihan resistensi. Jenis latihan ini melatih jantung, paru-paru, dan otot secara bersamaan. Secara khusus, jumping jack berfungsi untuk melatih area bokong, paha depan, dan fleksor pinggul. Gerakannya juga melibatkan otot perut dan bahu. Lari zigzag merupakan salah satu aktivitas olahraga lari yang melewati atau juga melintasi berbagai rintangan yang telah dipersiapkan pada jalur diagonal. Jalur yang harus dilalui oleh pelari pun berkelok-kelok sesuai dengan namanya. Latihan ini berfungsi untuk meningkatkan kelincahan dan daya tahan tubuh. Sudah saya mah semuanya yang di lapang. Squat jump atau disebut dengan squat jump adalah sebuah latihan kekuatan dengan gerakan yang diawali dengan sikap berdiri, lalu menurunkan pinggul seperti jongkok, kemudian berdiri kembali. Gerakan tersebut dilakukan secara berulang sesuai hitungan yang sudah ditentukan. Selain menjadi salah satu pilihan aktivitas fisik yang menyehatkan, squat jump juga dapat digunakan untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang. High knee drill adalah latihan kardio intensitas tinggi yang digunakan pelari untuk melakukan pemanasan sebelum latihan dan balapan yang lebih intensif. Latihan ini meningkatkan teknik lari dengan meniru gerakan lari khas yang digunakan dalam lari dengan kecepatan maksimal. Ini juga memperkuat otot fleksor, pinggul, inti, dan kaki. Lengan Anda harus mengikuti gerakan kaki Anda seperti saat Anda berlari. Saat Anda melakukan lutut tinggi, kaki Anda harus ditekuk ke arah tulang kering. Komponen daya ledak. Daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Gerakan pertama dari komponen daya ledak adalah squat jump. Squat jump merupakan gerakan olahraga dari posisi berdiri lalu jongkok. Gerakan dimulai dengan posisi awal tubuh berdiri dengan kaki terbuka lebar dan tangan diletakkan di belakang kepala. Kemudian, melompat ringan dan mendarat dalam posisi setengah jongkok hingga lutut ditekuk. Gerakan ini dilakukan berulang kali. Gerakan berikutnya adalah side jump. Cara melakukannya adalah berdiri dengan tegak dan rapatkan kedua kaki. Kemudian, lompat dengan dua kaki ke kiri, lalu ke kanan. Ayunkan kedua lengan untuk mendorong tubuh melompat. Gerakan front jump. Cara melakukannya adalah dengan berdiri tegak dengan kedua kaki tertutup rapat. Lalu lompat ke depan
dengan memposisikan kedua lutut menekuk. Lakukan berulang kali. Vertical jump. Vertical jump merupakan kemampuan seseorang atau atlet untuk melompat di udara setinggi-tingginya. Cara melakukannya adalah dengan berdiri tegak dengan kaki terbuka lebar, selebar bahu. Letakkan lengan sedikit di depan tubuh, jongkok turun kemudian melompat setinggi mungkin. Mendarat dengan posisi telapak kaki sedikit menekuk. Lompat naik turun tangga. Cara melakukannya adalah berdiri tegak dan rapatkan kedua kaki. Lompat dengan kedua kaki, naik turun tangga secara berulang. Komponen daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Gerakan squat. Cara melakukannya adalah turunkan badan seolah Anda akan duduk di kursi. Turunkan badan dengan terkontrol lalu naik ke atas dan ulangi gerakan berikut. Gerakan plank. Cara melakukannya adalah berdiri dengan kaki selebar pinggul. Bungkukkan badan hingga kedua telapak tangan menyentuh lantai. Tanpa menggerakkan kaki, dorong kedua tangan ke depan menggunakan bantuan otot perut. Terus luruskan kedua tangan ke depan hingga merentang menjadi posisi plank memanjang. Sit up. Posisi awal sit up dimulai dengan berbaring telentang, lutut ditekuk, dan telapak kaki ditempel di lantai. Setelah itu, angkat tubuh ke arah lutut sembari menghembuskan napas. Posisi kedua, tangan ditaruh di belakang telinga kanan dan kiri. Kemudian, turunkan badan seperti semula dengan menarik napas. Ulangi gerakan tersebut. Gerakan skipping. Pastikan panjang tali skipping yang Anda miliki telah sesuai dengan tinggi tubuh untuk melakukan jangkauan dengan mudah. Gerakan pergelangan tangan Anda memutar ke arah belakang, lalu putar tali secara optimal. Pastikan kedua telapak tangan Anda memegang tangkai skipping dengan sempurna. Lakukan gerakan melompat secara bersamaan saat melakukan skipping.
Lakukan berulang sejurus dengan durasi yang Anda inginkan. Gerakan backup. Pertama-tama, tengkurap dengan kaki yang rapat. Tangan dapat diletakkan pada kepala atau rentangkan ke depan. Angkat kepala sampai dada kamu dapat mendorong kepala agar dapat membantu mengangkat kepala. Lalu turunkan kepala dan ulangi seiring repetisi yang diinginkan. Komponen kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan fisik untuk bisa menggerakkan tubuh secepat mungkin. Crunch. Kamu bisa mulai dengan berbaring telentang dan lalu kencangkan perut Anda. Kemudian angkat kepala dan bahu Anda ke atas tetapi tidak perlu diangkat terlalu jauh dari lantai. Naik turun tangga. Gerakan naik turun tangga memiliki manfaat bagi tubuh bagian bawah. Cara melakukan naik turun tangga cukup mudah. Kamu hanya perlu menaiki satu anak tangga dan turun kembali, lakukan sesuai repetisi yang diinginkan. Squat jump. Squat jump adalah salah satu jenis olahraga kebugaran jasmani yang bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya tahan tubuh bagian bawah. Cara melakukannya adalah berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu, tekuk lutut dan dorong bokong ke bawah seperti posisi hendak duduk. Angkat tubuh dan loncat dengan mendorong kaki dari lantai. Mendaratlah dengan posisi jongkok. Lunges. Lunges adalah gerakan olahraga yang mudah dilakukan dan dapat meningkatkan kesehatan dan mengencangkan bagian tubuh tertentu. Cara melakukannya adalah berdiri tegak dengan posisi kaki terbuka selebar pinggul, langkahkan kaki ke kanan depan lalu tekuk lutut kanan hingga membentuk sudut 90 derajat. Ubah posisi kaki kiri seperti akan berlutut dengan tumis sedikit terangkat dari lantai. Pastikan lutut kiri tidak menyentuh lantai. Kembalilah ke posisi awal, lakukan kembali sesuai repetisi yang diinginkan. Gerakan sprint. Lari sprint adalah perlombaan jarak pendek yang mana atlet mencoba berlari dengan kecepatan maksimum mereka sepanjang lintasan. Komponen keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh manusia untuk mempertahankan posisi di titik tertentu. Sikap kapal terbang adalah salah satu dari sekian gerakan dalam senam lantai yang berfungsi untuk melatih keseimbangan tubuh dan daya konsentrasi. Gerakan satu ini mampu mempertahankan hingga meningkatkan keseimbangan tubuh. Cara melakukan sikap kapal terbang yang benar adalah berdiri tegak dengan kedua lengan berada di samping badan dan pandangan lurus ke depan. Kedua lengan selanjutnya diletakkan ke samping. Angkat salah satu kaki dari lantai dan luruskan kaki tersebut ke belakang hingga sejajar dengan kepala. Kerahkan berat badan agar bertumbuh pada kaki yang tidak diangkat. Turunkan kembali kaki yang diluruskan ke belakang secara perlahan hingga posisi berdiri seperti awal. Berdiri dengan pose T. Gerakan ini bisa melatih otot paha, kaki, dan lengan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan cara mengangkat satu kaki hingga ke bagian pinggang, kemudian rentangkan kedua tangan.
Sikap berdiri dengan kaki dijinjit. Sikap awal ketika berjinjit adalah yang pertama berdiri tegak, sebab sikap awal yang dilakukan seorang pesenam adalah berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Lalu berdiri dengan kaki jinjit dan dengan ditahan selama kurang lebih 1 menit. Sikap plank dengan satu tangan ke atas. Masih sama dengan gerakan plank, tetapi yang berbeda adalah gerakan ini lebih mirip dengan gerakan push up. Perbedaannya adalah gerakan ini akan menopang berat badan pada salah satu tangan dan kedua ujung kaki, sementara untuk salah satu tangan direntangkan ke samping sehingga membentuk seperti sayap terbang. Standing tree pose. Latihan gerakan ini yang paling umum dilakukan di rumah. Selain bisa menjaga keseimbangan, pose ini juga bisa memperkuat otot pergelangan kaki. Untuk melakukan pose ini, kita harus berdiri dengan satu kaki. Kaki yang satunya bisa ditempelkan pada sisi betis kaki lainnya sehingga posenya mirip dengan pohon. Gerakan ini bisa menjaga keseimbangan tubuh. Sementara untuk pose kedua tangan bisa bergerak bebas. Kita bisa mengangkat kedua tangan ke atas atau juga bisa menempelkan kedua telapak tangan seperti pose namaste. Komponen komposisi tubuh. Komposisi tubuh didefinisikan sebagai proporsi relatif dari jaringan lemak dan jaringan bebas lemak dalam tubuh. Wall sit adalah suatu latihan yang dilakukan dengan cara menyandarkan punggung Anda ke sebuah tembok sambil menekuk lutut seakan-akan sedang nurut lalu menahannya selama beberapa saat. Bisa dibilang gerakan ini yang juga disebut sebagai wall squat. Ini umumnya ditujukan untuk membentuk kekuatan isometrik. Gerakan step up onto chair. Tekan melalui tumit kanan Anda saat Anda melangkah ke kursi, membawa kaki kiri Anda. Saat Anda berdiri di kursi, kembali ke posisi awal dengan menurunkan kaki kanan ke kaki kiri sehingga kedua kaki berada di lantai. Ulangi cara tersebut hingga 30 detik. Waktu dapat diperpanjang sesuai kemampuan. Burpee adalah latihan yang mengkombinasikan beberapa gerakan yang memiliki banyak manfaat, mulai dari menguatkan otot sampai menurunkan berat badan. Burpee dimulai dengan melakukan plank, kemudian diikuti dengan push up dan squat jump. Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut. Mulailah dengan posisi jongkok, punggung tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Letakkan tangan ke lantai di depan kaki Anda. Tendang kaki ke belakang sehingga Anda berada dalam posisi push up serta bertumbuh berat kaki dan tangan. Jaga postur tubuh dari kepala hingga tumit tetap lurus, kemudian lakukan 1 kali push up. Pastikan telapak tangan masih menyentuh lantai, lalu kembalikan kaki kembali ke posisi awal dengan melompat. Berdiri dan lompatlah dengan cepat sambil mengangkat tangan. Ambil posisi jongkok segera setelah mendarat. Ulangi gerakan dari awal. Gerakan abdominal crunch hampir menyerupai sit up, namun gerakan ini hanya mengangkat tubuh bagian atas saja, yaitu kepala dan bahu.
Selain otot perut, abdominal crunch juga dapat melatih dan memperkuat otot bahu, lengan, bokong, dan kaki. Gerakan lunge adalah latihan kekuatan otot untuk mengencangkan tubuh dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Cara melakukan lunge adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak dengan posisi kaki terbuka selebar pinggul. Langkahkan kaki kanan ke depan lalu tekuk lutut kanan hingga membentuk sudut 90 derajat. Ubah posisi kaki kiri seperti akan berlutut dengan tumit sedikit angkat dari lantai. Kembalilah ke posisi awal. Komponen koordinasi. Koordinasi gerak merupakan perpaduan dari beberapa gerakan yang tersusun menjadi suatu rangkaian gerak yang harmonis dengan tujuan tertentu. Komponen kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Ankle tap ini digunakan untuk memperkuat kaki dan juga untuk melatih kekuatan otot perut. Ambil posisi tiduran, kemudian tekuk lutut dan tangan menepuk kiri dan kanan kaki. Side plank atau tolak angkat papan adalah latihan isometrik yang gerakannya dilakukan dengan mempertahankan posisi yang mirip dengan kotak angkat dalam jangka waktu tertentu. Bicycle crunch adalah latihan otot perut yang efektif. Tidak hanya melatih otot perut bagian atas, tetapi juga otot perut bagian dalam dan oblikus atau otot perut yang terdapat di sisi tubuh kita. Flutter kick atau tendangan bergantian pada kaki saat kita tidur bisa melatih otot inti, khususnya otot perut bagian bawah dan fleksor pinggul. Gerakan ini terlihat seperti berenang gaya bebas tetapi dilakukan di tanah, berbaring telentang. Push up adalah latihan kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot, dada, bahu depan, dan triceps. Posisi awal tidur tengkurap dengan tangan di sisi kanan kiri badan, kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan, posisi kaki dan badan tetap lurus atau tegap. Audio Jungle.